Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tulus Atmoko. Usia sekarang 40. Lulusan STM Grafika saya. Cita-citanya apa ya? Biyen tak duwe cita-citanya wong sugih ngono wae. Ya awalnya gur melu kerja melu wong, rasane ora enak. Terus ndeloki wong-wong kanca-kanca sing wis do buka dhewe-dhewe kok tak enak ya, bebas. Wis ngono tok, ketoke bebas. Ora ngomongke duit, wong sik nomor ora ngomongke duit. Mungkin pengaruh lingkungan, kerja melu wong. Lah, kerja melu wong itu terus ngrasake, oh kerja melu wong ki ternyata rasane ngene. Enake ngene, ra enake ngene. Lah kuwi gek mikir, wah ndeloki bose kok penak men numpake mobil api-api. Bebas wangi-wangi ngono. Lah mungkin mulai ku wis mikir. Didorong lagi seneng maca. Seneng maca neng waktu itu tahun-tahun itu kan banyak buku-buku entrepreneur gitu-gitu kan. Terus ada judul yang menarik itu tulisannya siapa ya, Valentino Dinsi kalau tidak salah. Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian gitu. Bareng jadi pengusaha ki nek pas sepi ki mumet wah enak jadi karyawan ya, padahal ya ngono kuwi. Biyen aku melu kerja neng Jakarta kuwi kantoran kuwi to. Nganggone nganggone kathok kain ngono to. Dari satu sisi kecil itu aja aku sudah tidak menikmati. Belum dikungkung neng kantor ngono lho. Aku dari sisi berpakaian aja sudah tidak wis ditahan ngono wis mumet aku. Ngono-ngono ki. Ya kesini semakin berkembang apa yang lainnya, bukan cuma pakaian tapi waktu dan lain-lain. 5 tahun kerja ikut orang itu mungkin sudah 7 kali berpindah dan tidak pernah menerima THR karena tidak ada yang pernah bertahan dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun tidak ada. Hitung sasi metu ngono. Artinya tak tahu nampa THR biasanya kan dikai ketika wis kerja 1 tahun ya. Lha iki aku ora tahu nampa ngono. Karena rak betah wae. Kerja nih rak betah ya metu, rak betah metu ngono. Dan alhamdulillah waktu itu kan punya skill ya. Skill apa ki desain gitu kan. Ya alhamdulillah golek kerja iki gampang waktu itu. Mencolok kene. Artinya ora tau nganggur. Cepet lah golek kerja. Nek memantapkan hati di usaha ini kan asline ora ana istilah seperti itu ya. Sementara iki ngono ki. Itu untung istilah yang paling tepat itu. Kalau memantapkan ki kabeh tak mantepi tapi ora ana sing dadi gitu. Nek saya punya prinsip kan wong lanang tugasnya ya golek rezeki, penting ikhtiar, obah terus. Terus ada singkat cerita, jadi ketika 2005 itu aku kerja ikut Tionghoa gitu, dipecat karena gaweane sepi lah intinya. Ya wis metu dikai gaji bulan terakhir itu, metu ki kepalanya tegak. Terus selanjutnya hari pertama langsung ngerancang karena mental tuh udah siap untuk wirausaha ya. Begitu hari pertama langsung pakai ilmu silaturahim. Hari pertama aku ndak kerja tuh langsung nelpon Dodi, yang namanya Dodi itu. Halo Dot, saiki usaha apa Dot? Karena teman lama kan. Usaha ngene. Ya wis aku nang omahmu. Aku ajari. Nah, gitu. Yo langsung besoknya saya ke rumahnya, usaha apa ki? Oh, saya percetakan. Aku sing ngerintis. Aku melu lah. Saya selama 2 minggu tuh aku motoran sama dia tuh. Udah 2 minggu sinau langsung buka, rasa kakean mikir. Hasil kerja 5 tahun kerja ikut orang itu aku ingat punya cadangan 7 juta. Langsung gue kontrak ngontrak tempat jebret di si komputer siji yang dari hasil Jakarta itu langsung buat bekerja. Jenengane kerja dhewe nyaman-nyaman wae, sepi no nyaman. Apalagi waktu itu kerjaan percetakan model itu belum banyak saing. Ya guru aduh di aku waktu itu ya 2005-an. Jadi ya kerja dhewe ki ya berarti ya nek isuk mangkat terus awan sore nyebar brosur neng Bangjo Java Mall Sriwijaya sok Bangjo Mojo aku ngadeg. Dan itu dilakukan karena jiwane wis jiwa ngono. Malah ana kebanggaan iso nang ngadeg dalan kancane daro-aro. Lus woi ngono-ngono ki. Ora isin. Itu tak lakukan. Dan terus mulai ada 1 2 konsumen masuk gitu. Lah terus berlanjut sampai sekarang tuh percetakan masih eksis. Yang jadi nepong nek usaha lebih dari 15 tahun ki wis berhasil melewati
masa-masa badai gitu, karena banyak usaha yang gugur di usia 5 tahun pertama gitu, gitulah teori-teori impian itu. Ya awalnya pokoknya aku menjalani percetakan itu 2005 sampai mungkin sekitar 2017 itu. Ada masa-masa ketika percetakan itu booming, hasilnya lumayan. Terus ketika muncul mesin-mesin digital itu trennya mulai nurun. Dan terus menurun itu. Diangkat model apa wae dengan caraku tentunya. Dan waktu itu dengan ilmuku sendiri ya orang ngangkat is ngono-ngono wae. Akhirnya aku mulai berpikir aku harus mencari pintu rezeki yang lain ini. Dodol iki oh banyak lah sekali. Ono kerupuk, ono pakaian, ono semuanya tak coba. Dan selalu gagal. Gagal. Tapi ya kita mentalnya wis kebentuk ya, jadi ora payu wis ngono. Kukut ya wis bar ganti produk yang lain. Sampai akhirnya di satu titik itu yang terakhir tuh sebelum bebek, berarti jualan snack 2000-an itu. Beli snack jumlah besar yang bal-balan itu, terus tak kemasi 2000-an. Hasilnya 2000 ngono kuwi. Wae nek ana sing tuku. Nek ana sing tuku apangane anake dhewe. Lah akhirnya punya sisa tuh duit tuh 100.000 waktu itu. Terus apa ki 100.000 sing iso diputer apa? Ya ngono tok. Apa sing iso diputer mbek 100.000 iki ngono. Nah akhirnya didik 100 golek marketplace. Dodol apa ya, golek barang situ. Ketemu kok bebek. Langsung tak calling, "Mas, regane piro, Mas? Aku tak kulak ya." Ya wis, langsung janjian ning pasar, kulak untuk telu waktu itu 100.000 dapat 3 bebek. Belum frozen. Ya terus yaudah dijual lewat teman-teman aja laku. 100 untuk semuanya diputar meneh. Dari 100.000 diputar terus gitu aja. Singkat cerita ya sampai berganti-ganti jadi kemasan Mika yang tidak frozen sekarang jadi frozen. Itu kan karena perkembangan aja. Frozen kenapa? Karena corona penjualan menurun, terus mungkin wong do wedi tuku karena Mika itu kan terbuka wis ngono-ngono kuwi akhirnya. Dan waktu itu booming makanan frozen. Akhirnya vendorku tak dorong untuk di frozen. Nek mbok frozen aku gak kulak meneh. Waktu itu belum lazim orang jualan produk frozen itu di jalan. Pakai motor, pakai bronjong itu belum lazim. Rata-rata modelnya konsepnya toko. Di toko ada freezer, terus produknya taruh di freezer, orang datang ke toko beli gitu. Dan rata-rata produk-produk pabrikan gitu, produk-produk pabrikan besar lah gitu. Lah saya kok ini iso didol apa ya, iso didol ning dalan apa ya. Aku rasa kakean mikir coba wae mbek bronjong kayak tulisan dodol bebek ungkep frozen, sudah gitu aja didol. Ya diawali dengan edukasi, mestinya edukasi ya frozen makanan lama ini mas, ini produk-produk lama mas, ini frozen beku kan mesti disimpan tahun-tahunan gitu. Nah itu edukasi pertama edukasi. Tapi seiring berjalannya waktu ya orang tahu bahwa namanya produk frozen tuh higienis, malah bersih, awet gitu-gitu lah, mulailah ada pembeli itu. Dan itu jualan di jalan raya itu tak jalan selama hampir 2 tahun. Dan tidak ada malu, tidak ada apa-apa. Aku biasa baik. Dan itu mungkin mental itu yang tidak banyak dimiliki orang gitu kan. Faktanya ketika saya mencari bakul-bakul seperti ini kan, ketika tahu berjualannya model seperti ini, ngasong neng pinggir dalan kilo do mundur. Mereka nganggur, mereka tidak punya penghasilan, tapi ketika diajak jualan model seperti ini, tempur neng dalan model ngono kuwi panasan, kudanan ngono kuwi, mereka pada mundur, tidak mau. Gitu. Artinya kok mental orang beda-beda. Ketika jualan ngasong di pinggir jalan itu tak jalani selama 2 tahun, itu produk habis, terjual, tetapi kok lakunya hanya segini-segini aja gitu kan. Akhirnya aku berpikir dipiyek ya ben iso hasilnya luwih akeh gitu kan. Sementara kebutuhan rumah harus makin banyak gitu kan. Dodolan dhewe iki badine akeh tapi hasilnya terjual cuma segitu-segitu aja. Akhirnya berpikir dipiyek ya. Oh dianu weh kudune berarti model
kayak aku sih yang dalan. Soalnya kalau konsep reseller online gitu ora jalan Mas, karena online tuh rata-rata samben loh. Padahal saya carinya bukan samben, saya caranya bener-bener fighter di jalan, bisa putaran cepat, setoran tiap hari gitu. Akhirnya tak kayak konsep siapa yang ikut jualan pakai rombong di jalan seperti ini gitu. Dan awalnya tak bebani biaya bikin bronjong, biaya bikin termos, biaya beli termos macam itu sekitar 500.000. Nah tapi ketika tahu teman saya yang Dedik tadi yang bilang nggak usah reseller itu nggak usah dibebani yang macam-macam. Reseller itu iming-imingi dengan benefit yang banyak, resiko paling minim. Kalau bisa nggak ada resiko. Nah, akhirnya ya caranya berarti ya wis bronjong gratis sih, kowe sing modal sih. Lah kok iki moro ki gur dodol tok wis. Barang rak payu balekke. Ngono ya. Aku manut wae bedane banyak. Oke lah, manut. Akhirnya ya konsep itu tak iklanke ning ngene status WA sapa sing main dodol, rasa modal, duwe motor tok, penting niat dodol, serius, jujur, amanah, wis ngono tok tanpa syarat apapun. Wis to tahu 1-2 orang berdatangan. Yo kanca-kanca dhisik pertama. Rene teko juga bronjong, juga bebek nyaret dhewe terus blas dodolan. Rengko bar mari restoran. Gitu aja. Ya aku simpel toh sih Mas, ya tak gawe nyaman aja. Karena mereka kan bukan pekerja ya, mereka kan mitra ya. Kanca-kanca mitra itu bukan pekerja, jadi ora ana tekanan apapun, ndak ada target. Teko jame ya bebas. Kan prinsipnya kowe mangkat kerja ya untuk duit, ora mangkat ya ora untuk duit. Terus ngono tok. Ya reseller nakal ya ana siji tok sih. Sementara siji muga-muga aja ana meneh. Ya gur teko rene Mas, aku tak melu dodolan. Oh iya Mas, ra apa-apa Mas. Aku baru di PHK bla 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 bla. Ya wis ngono. Wis to KTP-ne foto dikirim ke aku. Wis ngono tok, wis ngono mulai langsung melu dodol. Ngono juga bronjong, juga bebek ngono dodol wis. Pinter jualannya tuh pinter dia. Karena dia fighting spiritnya tuh tinggi, semangat jualnya tuh tinggi. Wah, tekan muter-muter kampung, di ngono kuwi. Penjualannya bagus. Lah suatu saat mungkin dapat seminggu berapa ya? Seminggu. Penjualannya selalu bagus. Lah suatu saat kau rak setor. Terus tak takoni anu Mas kekeselan Mas, sesuk tak setorke sesuk Mas iki jek payu semene ngono. Jek turah. Padahal dia punya kewajiban setor setiap hari toh. Oh ya wis ora apa-apa. Hari kedua ora setor meneh. Piye Mas? Akhirnya dia cerita, tak takoni akhirnya dia cerita. Mas berarti tak gosek Mas. Ya ora akeh 900.000 dipakai untuk keperluan mendesak lah intine. Nggo bayar sekolah wis bla 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 gitu kan. Oh ya wis. Dia sudah minta maaf, tak maafkan. Besok saya boleh jualan lagi Mas? Boleh, silahkan. Tak tunggu dong, besoknya tidak jualan lagi. Tak tanya. Lo kok dodolan mana Mas? Nek dodolan, nek niat dodolan yo nek kowe kan wingi ngomong-ngomong meh dodolan, ya wis to dodolan meneh, iso nyicil-nyicil utang gitu. Kok malah marah-marah. Malah marah-marah, ngomongannya kasar gitu-gitu. Akhirnya ya tak cut we. Wis Mas, duit 900.000 kita ikhlaske. Wong toh ya nggo keperluan mendesak gitu. Tapi kowe rasa kerja meneh. Wis ngono tok tak ngono ki. Wis daripada dibikin panjang ngentekke energi. Melarang dia berjualannya sudah hukuman buat dia kan dia kesalahannya 2, wis gelap ke duit, yang kedua dilekke malah kasar. Sudah, itu bagi saya selesai. Sudah wis ngono tok Mas, kasus tak tutup, sudah selesai. Ndak panjang ndak ora tak eling-eling menangan tak energi, penting ngurusi sing produktif wae. Bisnis itu ora terlalu di atas terus. Bisnis itu munggah medun gitu. Jadi nek wong Jawa ngomong aja bunga-bunga, aja susah-susah ngono gitu. Artinya ketika bisnisnya baik itu jangan seneng banget gitu. Tapi ketika bisnisnya turun ya jangan susah banget itu. Biasa wae gitu. Bisnis yo nerak munggah ya medun. Nek Gus Armala bilang itu kan bisnis itu kan bukan ilmu pasti, tapi seni. Ya kadang bati, kadang rugi. Ora iso sing buari terus, mesti ngono munggah medun. Bisnis apapun mesti munggah medun. Ning dhuwur, ning ison dhuwur ngono kuwi. Nah, ketika kita sudah bermain di bidang itu lama, jadi kita sudah tahu polanya. Nek wayah sepi iki nek wayah ngene.
oh ki wayah rame karena wayah ngene ya jadi hafal jadi biasa wae terus ya mesti ana medune ana turune kok dalan ta medun munggah medun ngono wis di totke wae ngono gitu. Teman saya Dodi itu bilang kan dia sebagai pakar branding kan ngomong ini sebagus apapun produkmu tetapi kalau produkmu itu bukan solusi atas masalah orang ya ora laku. Tetapi kalau sesederhana apapun produkmu tetapi produk itu adalah solusi dari masalah orang payu. Bebek saya itu enak, empuk, bebek muda, harganya medium, ora sing dhuwur, ora sing ngisor gitu-gitu kan. Karena nyasare ben iso mangan bebek kabeh. Tapi kan kita tidak tahu kedepannya. Makanya mempertahankan usaha yang sudah ada sekarang ini, ya wis dijalin terus. Semakin kita tahu apa yang kita jalani, produk yang kita jalani, ya kita bisa jadi pemimpin pasar carane. Sing luwih ngerti bebek aku kok kowe meh niru bebek mungkin luwih angel. Aku ngerti A sampai Z bebek ngono kuwi.